Pandemi COVID-19 memaksa pelajar di seluruh dunia, bahkan yang masih berusia dini sekalipun, untuk menjalani pendidikan jarak jauh. Sudah lebih dari setahun, bangku sekolah ini tak terisi. Guru dan murid dipaksa terpisah jarak dan melakukan belajar mengajar secara daring. Setelah meningkatnya jumlah tenaga pendidik yang divaksinasi, Mendikbudristek Nadiem Makarim mulai mendorong pelaksanaan sekolah tatap muka di kawasan-kawasan yang memungkinkan. Karena PPKM level 1 dan 2, 3 itu semuanya boleh melakukan PTM terbatas, vaksinasi guru menjadi kondisi untuk kewajiban membuka tatap muka. Nah, jadinya bukannya harus vaksinasi dulu baru tatap muka. Tapi kalau gurunya sudah divaksinasi, dia wajib memberikan opsi tatap muka. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR RI, Nadiem mengungkapkan setidaknya ada 5 alasan mengapa sekolah tatap muka mendesak untuk digelar. Kondisi psikologis anak kita dan cognitive learning loss anak kita sudah terlalu kritis. Kita harus secepat mungkin membuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi saya tidak harus lagi menjelaskan apa resikonya. Ini kita udah ada penurunan capaian belajar, banyak anak yang putus sekolah, apalagi perempuan ya di berbagai macam daerah, banyak learning loss yang dampaknya permanen, kekerasan terjadi di dalam rumah tangga. Ini kita semua sudah tahu, kita semua adalah orang tua atau anak atau punya teman yang sudah mengalami ketegangan melaksanakan PJJ, jadi ini harus segera kita akselerasi. Sekolah tatap muka di masa pandemi jelas berisiko. Ambisi sang menteri tak diamini semua orang. Kondisi sekarang masih sangat berbahaya. Jadi kan bisa kita bayangkan kalau anak-anak kita dipaksa untuk sekolah, terus mereka terpapar. Apakah memang itu sepadan dengan memaksakan untuk datang ke sekolah? Kalau katakanlah mereka terpapar tapi mereka OTG, tapi pulang ke rumah orang tuanya yang terpapar, apakah itu sepadan? Jadi kalau buat saya itu dulu yang didahulukan. Saya melihat kondisi sekarang belum waktunya untuk memaksakan anak-anak kita datang ke sekolah. Harusnya alih-alih memaksakan untuk tatap muka, yang juga tatap mukanya pun nggak seperti 2019, karena juga pasti terbatas kan. Jadi daripada memaksakan sesuatu yang tidak pasti, kenapa nggak berusaha untuk membuat pembelajaran daring ini perlahan-lahan itu menjadi kebiasaan baru. Saya nggak mengatakan kalau pembelajaran daring itu yang terbaik, tetapi ayo dong kita membuka diri, ayo dong kita beradaptasi, bisa juga kok. Metode sementara yang digunakan beberapa sekolah adalah mencampur sistem belajar tatap muka dengan sistem jarak jauh atau kombinasi. Sistem ini membagi murid dalam satu kelas ke dalam 2 bagian. Sebagian mengikuti pembelajaran tatap muka jika diizinkan orang tua. Sebagian lain tetap belajar jarak jauh dari rumah. Sistem pembelajaran ini tentu saja memberikan tantangan baru buat para guru dan juga sekolah. Tantangannya itu bagaimana kita bisa mensinkronkan pembelajaran yang tatap muka dan yang di rumah dalam waktu yang bersamaan dengan materi yang tersampaikan sama. Jadi sebenarnya tantangannya ya seperti itu. Jadi ada dalam satu waktu pembelajaran itu berlangsung dengan 2 mode, offline dan online. Itu menyatukan itu saja sih sebenarnya tantangan dan kendalanya, dan tentunya meyakinkan orang tua bahwa pembelajaran tatap muka ini insya Allah aman dengan prokes kita sih sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan terselenggaranya PTM ini selain sudah dapat lampu hijau dari Bupati kemarin, kemudian zona kita juga sudah aman,
Tentunya juga kembali lagi ke orang tua. Jadi final keputusan anak-anak bisa datang ke sekolah itu dari orang tua. Ancaman kehilangan kesempatan belajar dengan baik karena pandemi memang mesti segera diatasi. Inovasi yang tepat mesti segera dibuat sambil menunggu pandemi berlalu. Dan para orang tua bisa dengan tenang membiarkan anak-anak ke sekolah. Saya Jonathan Purba, liputan6.com.